Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Farizi dari kelas HES 1D. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari bahasa Indonesia. Tetapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu untuk membuat video ini dan kelancaran untuk membuat video ini. Juga tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya menjelaskan materinya atau saya menjelaskan apa yang menurut dari pendapat saya akan menampilkan kepada kalian semua suatu bentuk animasi, suatu bentuk rangkaian tentang apa sih atau bagaimana sih sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia tersebut. Setelah teman-teman menonton video tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah tumbuh. Awalnya bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam tentunya Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Namun, timbul pertanyaan, mengapa sih bahasa Melayu yang dipilih untuk menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Nusantara ataupun bahasa persatuan? Ada beberapa faktor kenapa bahasa Melayu dipilih. Yang pertama, bahasa Melayu itu sebagai lingua franca atau lingua franca. Baiklah, akan saya jelaskan. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan
sejak zaman Sriwijaya, zaman kerajaan Sriwijaya. Di sini bahasa Melayu menjadi bahasa yang mudah atau sangat gampang dipahami dan sudah digunakan dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Sehingga dengan demikian bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam aktivitas perdagangan. Maksudnya yaitu lingua franca bisa kita sebutkan juga sebagai suatu bahasa perdagangan atau bahasa perhubungan. Kemudian faktor kedua yaitu sistem bahasa Melayu yang praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia dalam segi strukturnya. Struktur bahasa Melayu tidak mengenal unda, usuk, atau bahasa yang disampaikan berdasarkan strata sosial yang dipakai oleh masyarakat Jawa. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di Indonesia tidak mungkin memilih salah satu induk bahasa di suku-suku yang ada di Indonesia sebagai bahasa Nusantara. Kemudian kenapa Indonesia memilih bahasa Melayu? Dikarenakan yang tadi bahasa Melayu telah dipakai dari lama dan juga dipakai oleh hampir semua suku di dalam kegiatan perdagangan. Jadi, di antara suku satu dengan suku yang lainnya yang tidak termasuk Melayu, mereka telah menggunakan bahasa Melayu. Maka dari itu, bangsa Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara. Dan ada 3 faktor yang memengaruhi perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa Nusantara. Yang pertama itu ada waktu. Perkembangan bahasa Indonesia dalam lintasan sejarah dapat kita bagi menjadi 3 fase. Fase pertama disebut dengan masa pra-kolonial atau sebelum kolonial. Pada masa ini terdapat beberapa bukti tertulis mengenai bahasa Melayu tua yang ditemukan pada beberapa prasasti. Kemudian fase kedua atau disebut juga dengan masa kolonial. Pada masa ini bahasa Melayu resmi digunakan dalam pergaulan, perhubungan, perdagangan. Kemudian yang terakhir ada fase ketiga. Fase ini disebut dengan fase pergerakan atau juga bisa kita simpulkan sebagai fase terakhir yang mana perkembangan bahasa Melayu menjadi pesat. Masa ini dimulai tahun 1901 yang mana bahasa Melayu telah disusun resmi menjadi ejaan Van Ophusen yang merupakan cikal bakal ejaan resmi bahasa Indonesia. Kemudian di tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku bacaan yang diberi nama Commissie voor de Volkslectuur atau Taman Bacaan Rakyat. Kemudian di tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya pada tahun kemerdekaan kita tahun 1945 bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara lewat pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ejaan yang pertama diganti dengan ejaan Suwandi. Kemudian diganti pada tahun 1972 menjadi EYD. Itu adalah ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau ejaan yang disempurnakan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto lewat keputusan Presiden.
Setelah itu pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 28 Oktober, itu ditetapkan sebagai bulan bahasa. Faktor yang kedua yaitu faktor politik. Muatan politik yang sangat melekat. Bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia, unsur politik paling nyata tertuang dalam Sumpah Pemuda yang pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada masa itu proses intimidasi terhadap penjajah dilakukan oleh sekelompok pemuda yang mengikrarkan 3 ikrar yang kini sangat bersejarah. 3 poin yang salah satunya berisi tentang pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian faktor yang ketiga ada sosial budaya. Tentunya kita memahami atau mengakui bahwa bahasa Indonesia yang saat ini digunakan merupakan hasil dari interaksi masyarakat antar suku dengan suku yang lainnya. Kita juga paham banyak kata-kata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa daerah. Contohnya bahasa daerah Sunda, Jawa, Bugis, Batak, dan lain sebagainya. Kemudian faktor keempat, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya di masa era globalisasi ini, perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh teknologi. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang terjadi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu yaitu bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama pada saat itu. Kemudian, bahasa Melayu difungsikan sebagai berikut. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Nusantara. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Nusantara maupun pedagang yang ada di luar Nusantara. 4. Yaitu bahasa resmi kerajaan. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Ikrar para pemuda di Indonesia dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Poin yang ketiga adalah merupakan pernyataan tekad akan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Ada ragam bahasa Indonesia. Tentunya di bahasa Indonesia terdapat beberapa ragam, yaitu ada ragam berdasarkan cara komunikasi, cara pandang, cara berbicara, dan ragam berdasarkan media. Baiklah, yang pertama, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa dapat kita lihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini disebut juga ada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah ragam bahasa yang dituturkan dengan indera mulut. Sedangkan ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang dituangkan melalui simbol-simbol atau huruf-huruf. Kemudian yang kedua ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam atau variasi bahasa berdasarkan cara penuturnya terbagi menjadi beberapa jenis. Ragam variasi bahasa pertama kita lihat berdasarkan penuturnya adalah idiolek. Idiolek merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau bisa dikatakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang mempunyai variasi atau idiolek bahasa yang berbeda. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara,
pilihan suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Contohnya seperti yang paling dominan itu warna suara. Kita ambil contoh dari Insinyur Soekarno. Jikalau orang mendengarkan suara tanpa melihat itu berasal dari siapa, orang pasti akan tanda kalau ini adalah suara Insinyur Soekarno. Nah, itulah yang disebut dengan warna suara. Selanjutnya ada ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Nah, di ragam ini juga bisa kita simpulkan sebagai ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ragam atau variasi bahasa berdasarkan cara topik pembicaraan adalah ragam atau variasi yang digunakan berdasarkan bidang penggunaannya. Contohnya seperti ini. Dalam bahasa kita, contoh penyakit ayan itu dalam bahasa sehari-hari. Tapi jika di dalam bahasa ilmu kedokteran itu disebut dengan epilepsi. Inilah merupakan contoh dari ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya. Ada juga dibagi menjadi bahasa beku atau frozen, ragam resmi atau formal, ragam usaha atau konsultatif, ragam santai atau casual, dan ragam akrab atau intimate. Bahasa beku merupakan ragam bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi penting, serius, atau khidmat. Ragam bahasa resmi atau formal merupakan variasi bahasa yang digunakan pada saat situasi formal. Ragam bahasa usaha atau konsultatif merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam pembahasan atau pembicaraan tentang usaha yang berorientasi pada hasil atau produksi. Kemudian ada bahasa casual, yaitu bahasa sehari-hari antara teman sekolah atau tetangga atau yang lainnya. Kemudian ada bahasa akrab atau intimate, yaitu bahasa yang digunakan orang yang sudah akrab seperti anggota keluarga. Kemudian ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan di Indonesia itu sendiri. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Satu, bahasa nasional yang akan kita bahas. Maksudnya yaitu kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Menegaskan bahwa kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, alat penghubung antara budaya dan antar daerah. Kemudian yang kedua ada bahasa negara. Bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukannya yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa penghantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai bahasa resmi dalam mengembangkan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, terbagi atas fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum terdiri sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial. Adapun fungsi khusus terdiri dari mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, mempelajari bahasa kuno, dan mengeksplorasi iptek. Yang pertama kita bahas itu tentang fungsi umumnya, yaitu fungsi-fungsi umumnya sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan, yaitu bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita.
Setelah itu ada sebagai alat komunikasi. Tentunya untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang membutuhkan yang namanya bahasa sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sekolah, seseorang akan memilih untuk menggunakan bahasa yang pas terhadap situasi dia pada saat itu. Selanjutnya yang terakhir ada sebagai alat kontrol sosial. Seringkali dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Bagaimana seseorang menggunakan bahasa itu akan terlihat bagaimana pandangan hidupnya. Yang kedua ada fungsi khusus. Fungsi khusus dari bahasa Indonesia yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia tentunya adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk lainnya. Komunikasi yang berlangsungnya dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Kemudian ada mewujudkan seni atau sastra. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi belaka, namun juga merupakan alat untuk mewujudkan seni. Dalam hal ini, karya sastra, seseorang mampu menyampaikan perasaan estetikanya. Contohnya itu seperti dia dapat membuat novel, puisi, pantun, syair, dan lain sebagainya. Kemudian ada mempelajari bahasa kuno. Bahasa menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa, baik Yunani maupun Romawi, dapat terekam sejarahnya karena penggunaan bahasa dalam tradisi intelektualnya. Yang terakhir yaitu ada mengeksploitasi ilmu pengetahuan teknologi. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan kita yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan itu, sekian hasil video pembelajaran saya tentang penjelasan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kepada teman-teman yang menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada Ibu Junaidah yang telah memberikan tugas ini kepada saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.